Halo Sobat Kreatif, hari ini kita kembali lagi bersama Indie Talks di episode 1 bersama dengan Mas Fikar dan saya Anissa Elmasari sebagai host pada podcast pagi hari ini. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk, siapa sih di sebelah saya ini? Boleh diperkenalkan Mas? Oke, salam kenal teman-teman. Aku Fikar. Kalau panjang lengkapnya MZIL Fikar Ababa. Di sini selaku CEO dari Indicraft Indonesia. Kita berkembang di bidang aplikasi digital marketing, desain, visual, dan banyak lagi. Nah, Indicraft ya teman-teman ya. Pernah nggak sih teman-teman mendengar kata Indicraft atau pernah lihat di sosmed atau di TikTok? Nah, Mas Fikar ini sebagai CEO-nya Indicraft itu sendiri yang di situ tuh nanti mungkin seputar dunia kreatif dan IT dan sebagainya. Nah, mungkin banyak ya dari kalian yang belum tahu apa itu Indicraft dan cerita di balik Indicraft itu sendiri. Nah, dari Indicraft itu bisa diceritakan nggak sih Mas dulu itu bagaimana bisa berdiri perusahaan Indicraft itu? Gimana Oke, ceritanya? thank you Emma. Jadi salam kenal teman-teman. Ini Indicraft ini adalah mungkin banyak yang sudah tahu, banyak yang masih baru tahu gitu ya. Indicraft ini kebetulan sudah tahun ke 8 menuju ke 9 ini ya, kita dari Wow. 2018 kita berdiri. Jadi awalnya dulu Indicraft ini sebagai bagian dari CSR, Corporate Social Responsibility dari aku personal dengan co-founder itu namanya Mas Faris. Nah, ini kita kemarin akhirnya diskusi ngobrol-ngobrol gitu ya terkait dengan apa sih yang kita bisa pada waktu itu kita sama-sama concern ke ekonomi kreatif. Mas Mm-mm. Faris di desain grafis, kemudian juga dia di kementerian, aku secara pribadi di development di web apps plus juga pegang satu co-working space namanya Dilo pada waktu itu. Akhirnya kita ngobrol ketemu mau bikin apa nih gitu. Ya udah kita bikin karena pada waktu itu isunya adalah terkait dengan pemasaran, Mm-mm. belum ada literasi, belum ada karena ekonomi kreatif pada tahun itu 2018 itu masih belum banyak yang tahu. Akhirnya ya udah kita bikin yuk gitu. Kita bikin sesuatu akhirnya muncul ide untuk bikin yang namanya media, namanya Indicraft. Sebenarnya bukan pure media sih sebenarnya, tapi bagaimana ini sebagai sumber literasi gitu sih. Kalau Mm-mm. kita nyebutnya literasi aja karena kalau media kan mungkin lebih kompleks ya gitu. Kalau kita mungkin sumber literasi untuk teman-teman bisa sharing, bisa tahu tentang perkembangan ekonomi kreatif, event-event apa yang sedang terjadi, pelakunya seperti apa dan sebagainya. Nah, akhirnya kita bikin pada waktu itu adalah portal medianya di 2018. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika jalan media lagi asik-asiknya gitu ya, karena memang juga kita nggak ngomongin bisnis di media pada waktu itu. Mm-mm. Nah, setelah itu ada beberapa kebutuhan dan ternyata memang kita butuh pengembangan bisnis nih gitu kan. Akhirnya dari CSR itu tetap medianya as a CSR karena memang kita nggak ngambil keuntungan sama sekali dari media itu pure ya. Tapi akhirnya kita bikin sub bisnisnya nih gitu. Akhirnya kita bikin PT Indicraft itu di tahun 2020 kita baru launch PT-nya secara legal. Kemudian kita membuka beberapa lini bisnis seperti agensi, ya pengembangan aplikasi, website, desain grafis, digital marketing, dan consulting, dan sebagainya. Jadi itu yang sedang kita launching sampai sekarang, seperti itu. Wah, banyak banget ternyata ya bidang yang ada di Indicraft itu sendiri. Nah, jadi memang dari Mas Fikar dan Mas Faris itu basicnya udah ada di kreatif dan media bisnis gitu ya Ya, Mas ya, ya. betul, Jadi betul. keduanya memang udah punya basic di situ, jadi lebih dikembangkan lagi dan jadilah Indicraft itu. Nah, ngomong-ngomong soal Indicraft, kayak namanya unik banget nih Mas. Indicraft kayak Hmm. ada craft-craftnya gitu. Boleh nggak diceritain apa kepanjangannya Indicraft dan filosofi di baliknya? Ya itu dulu sempat beberapa hari ya saya sama Mas Faris itu nyari bareng-bareng kita itu di waktu itu di Dilo walaupun di rumah gitu ya nyari oret-oret namanya apa ya sempat nemu beberapa nama akhirnya mengerucut nah terpilihnya adalah Indicraft gitu. Mm-mm. Indicraft itu sebenarnya kepanjangan Indonesia eh, ekonomi kreatif gitu. Nah, makanya PT kita kan PT Indicraft Indonesia Digital Kreatif gitu Mm-mm. ya. Mungkin kalau nggak karena kan kita spesifik ke digital akhirnya kita ngambil masuk ini ke digital tapi sebenarnya memang kalau Indika sendiri itu Indonesia ekonomi kreatif gitu sih. Jadi kita kepingin meng-highlightnya itu focusing ke ekonomi kreatifnya. Oh gitu ya. Jadi makna di balik Indicraft itu ternyata Indonesia ekonomi Kreatif. kreatif. Nah, karena tadi Mas Fikar udah cerita tentang bagaimana Indicraft ke belakang, nah mungkin kita bisa
cerita lebih ke depannya ya Mas ya. Gimana sih perkembangan industri kreatif di Indonesia terutama khususnya untuk anak muda saat ini ke depannya itu seperti Hmm. apa? Oke, jadi mungkin kalau kita flashback belakang ya, Hmm. ngomongin ekonomi kreatif, terutama mungkin kalau boleh cerita, nantinya akan mengerucut ke Malang dulu, baru ke level nasional ya. Nasional kan mungkin berawal dulu adanya kementerian namanya Bikraf, Badan Ekonomi Kreatif. Hmm. Sebenarnya udah lama sih ngomongin istilah ekonomi kreatif itu udah lama banget, cuman baru benar-benar digaungkan itu ketika ada namanya Bikraf. Waktu itu zamannya Pak Triawan Munaf ya pada waktu itu ya. Nah, itu mulai gencar campaign tentang ekonomi kreatif dan mulai banyak yang aware tentang uh, ekonomi kreatif bisa jadi salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia. Hmm. Pada waktu itu cenderungnya Pak Jokowi ya pada waktu itu sebagai presiden. Nah, akhirnya uh, 2016 di Malang udah mulai bergeliat. Ada teman-teman komunitas namanya Malang Creative Fusion. Itu bikin dari teman-teman berbagai sektor pelaku ekonomi kreatif, akhirnya bikin satu forum diskusi antar komunitas. Nah, kalau di Malang itu culture-nya kita berkomuniti. Jadi Hmm. satu punya keahlian bareng atau punya profesi bareng itu akhirnya bikin gerakan komunitas atau mungkin perkumpulan atau apapun namanya gitu ya, asosiasi atau apapun, kemudian ketemu satu tempat pada waktu itu 2016 akhirnya terbentuk namanya Malang Creative Fusion. Nah, sebenarnya kalau dari dulu kalau sektor digital itu malah dari 2011 kita di station karena kebetulan aku juga ketua station kan, jadi di station itu malah udah dari tahun 2011 gitu. Jadi ngumpulin sama case-nya mengumpulin teman-teman pelaku sektor aplikasi. Nah, banyak ya komunitas juga banyak yang dari lama, tapi memang ketika ngomongin satu komunitas khusus yang di ekonomi kreatif, nah munculnya Malang Creative Fusion namanya. Nah, 2016, 2017 Kota Malang dapat uji petik namanya Hmm. penelitian tentang apa ya kota kreatif seperti itu dari Bekra pada waktu itu dan 2019 akhirnya dinobatkan jadi kota kreatif dengan subsektor aplikasi dan game terbaik se Indonesia dengan kostum Wow. terbaik gitu Hmm. ya. Nah akhirnya itu bikin Malang sekarang punya geliat banyak di ekonomi kreatif gitu mulai dari lintas stakeholder-nya kuat, ya kan kita ngomongin sama-sama tentang ekonomi kreatif, itu semuanya sepakat bahwa memang ini bisa kita gerakin bareng-bareng seperti itu. Nah, sampai sekarang 2026, nah, terutama Kota Malang nih, kemarin Indonesia ada 2 kota yang lolos di UNESCO sebagai kota kreatif dunia, ada Malang dan Ponorogo. Nah, Malang itu kota kreatif di media arts, kemudian di Ponorogo itu di Fox Art, dengan Hmm. reoknya. Kalau Malang dengan sektor media artnya, dengan teman-teman aplikasi, game, desain grafis, animasi, desain, pokok semuanya lah gitu. Karena Hmm. media art kan mencakup semua sektor kayak gitu. Nah, kalau ngomongin di sini memang banyak ya, banyak perkembangannya ya. Mulai dulu sejak 2016 ya, 2016 sampai sekarang banyak perkembangannya. Mungkin kita bisa melihat paling kelihatan adalah MCC gitu ya, Malang Sisi. Creative Center gitu ya. Sebenarnya itu berawal dari apa sih yang dibutuhkan teman-teman pelaku ekonomi kreatif gitu Hmm. kan. Nah, salah satunya adalah yang paling penting adalah ruang berkolaborasi, ruang kreasi. Akhirnya eh, 2018-2019 akhirnya masuk ke dalam program planning yang kita ajukan dan alhamdulillah direalisasi 2023, 2024. Nah, ini launching sampai sekarang sudah ratusan ribu kegiatan, ada Iya, ratusan benar ribu banget. ya puluhan Hmm. ribu dari puluhan Banyak ribu banget di MCC. kegiatan ya. Kalau teman-teman pengen buktikan ya coba aja datang ke sana gitu ya, mau bikin event di sana pasti udah nggak dapat tempat gitu ya. Iya, Nah itu waiting list gitu ya. kenapa kalau kita ngomong geliat ekonomi kreatif di Malang itu memang bisa jadi mendarah daging gitu ya, Iya. mendarah daging dalam artian sebenarnya, tapi memang masih banyak yang nggak tahu tentang apa yang dilakuin itu ternyata ekonomi kreatif loh, yang dilakuin Mm-mm. adalah media art loh kayak gitu. Nah itu yang kita kepingin. Nah ini juga Indicraft nanti juga akan sebagai salah satu yang mengkampanyekan tentang media art seperti apa gitu. Nanti juga bersama dengan teman-teman komunitas ya kita bikin bareng-bareng tentang campaign-campaign mensosialisasikan tentang media art itu. Gitu. Mm-mm. Itu sih. Wah, keren banget ya. Ternyata di Malang itu nggak cuma kota wisata, tapi juga industri kreatif di Indonesia. Bahkan dari pemerintahnya pun juga Iya, support karena kita punya MCC di Malang, iya. sampai kita juga diakui oleh UNESCO. Wah, hebat banget ya si dari tim industri kreatif di Malang ini. Nah, dari perkembangan
industri kreatif itu pasti ada tantangan-tantangan tersendiri kan Mas, Ya. selama perkembangannya itu. Nah mungkin bisa diceritakan tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi oleh teman-teman komunitas kreatif di Malang ini? Pasti kalau ngomongin proses itu kan pasti punya challenge masing-masing ya gitu. Mulai dari ya pasti kalau ngomongin itu kan mulai dari akses ya, akses connecting, permodalan, investment, kemudian literasi dan sebagainya kan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah mulai terbuka ya simbol-simbolnya, kita udah mulai banyak literasi, kemudian akses juga udah mulai banyak masuk, permodalan juga udah mulai banyak yang sudah aware gitu ya, investment kita udah bisa masuk ke Malang, walaupun memang masih belum banyak, tapi memang pelan-pelan ekosistem ini udah mulai terbentuk gitu. Nah, ini juga berkat dari teman-teman komunitas ya, teman-teman semua lintas jejaring mulai dari kayak contribution, mulai dari station, ADGI, FAM dan sebagainya, banyak ya teman komunitas CDM, ada yang sisi bahkan didukung oleh pemerintah pastinya ya, Pasti dan akademisi, karena salah satu yang kuat di Malang itu adalah di akademisnya. Gitu. Malang punya 74 kampus, kalau kita mau digital itu 74 kampus itu semuanya punya jurusan IT gitu ya. Belum lagi yang lainnya gitu ya, mungkin bisa jadi ratusan. Nah itu yang membuat Malang itu kita sebutnya, kita punya platform namanya CPT ya, Culture Talent Technology. Nah itu yang kita kuatkan di Malang, gimana caranya itu bisa jadi salah satu pedoman gitu. Nah sekarang challenge-nya kita adalah bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa memang Malang benar-benar pantas untuk menjadi kota kreatif dunia. Apa activity-nya, apa breakdown-nya, apa impact yang diberikan kepada masyarakat gitu kan ya. Ya ini nggak cuma jadi branding doang, gitu, nggak cuma jadi seremonial doang, tapi bagaimana ini akan jadi salah satu campaign atau titik poin di mana memang kita bisa bukan membantu sih, kita bisa sama-sama bikin benefit media art dunia ini bisa jadi ke teman-teman masyarakat, ke semua lingkungan bisa dapat benefitnya. Oh gitu, jadi Malang selain kota wisata, kota industri kreatif, tapi juga kota pendidikan. Jadi itu kayak lengkap banget dan cocok buat para teman-teman industri kreatif yang ingin membangun atau membuat industri kreatif teman-teman sendiri gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas, mungkin ini bisa jadi pertanyaan penutup kita. Untuk anak muda yang ingin mulai berkarya atau membangun usaha di industri kreatif, nah pesan dan mindset apa yang paling penting untuk dimiliki oleh teman-teman yang lagi nonton podcast kita? Gimana Mas? Karena kan sekarang kita di era dimana semua serba gampang ya, serba instan gitu ya. Adanya AI, adanya platform TikTok dan sebagainya yang memang semua informasi itu bisa didapetin. Akhirnya kan membuat banyak yang terlena gitu ya, banyak yang ya nggak terlalu apa ya, sering gampang kecewa, gampang lelah dan ya, gampang capek gitu, gampang pusing, pingsan dan sebagainya. Yang pertama adalah yang harus teman-teman punya adalah, ya aku juga pribadi juga ya, ini buat aku juga, yang pertama adalah mental. Jadi bagaimana kita bisa punya mental yang sehat. Mental sehat itu gimana? Yang pasti yang kuat, yang bisa menerima apapun kondisinya, yang ya walaupun semuanya serba instan, tapi kan namanya kita kayak bikin mie instan kan nggak langsung kita makan ya. Iya, ya ada proses bikinnya harus melewati proses yang ada gitu ya. Kemudian apapun yang terjadi, entah itu ada kesulitan, ada hambatan, tantangan, dan sebagainya, itu harus dilewati. Harus punya mental yang kuat, mental yang sehat. Yang kedua adalah terkait dengan initiative thinking, critical thinking, ya. Itu yang mungkin udah mulai apa ya, jadi hal yang kurang dimiliki ya. Ini yang mungkin untuk teman-teman nih gitu ya, udah mulai harus bisa menguatkan di critical thinking, kemudian innovation ya, inisiatif. Nah itu yang hal yang sekarang itu sebenarnya ngomongin gampang susah, banyak susahnya gitu ya. Kalau harus membiasakan gitu. Tapi kalau kita nggak niatin dari sekarang, kalau kita nggak mulai dari sekarang, nggak akan bisa berkembang seperti itu, nggak akan bisa naikin level critical thinking kita kayak gitu. Jadi itu yang penting.
Dan itu harus diasah, harus Benar. dipraktekkan. Nggak cuma dipikirin teorinya doang, tapi gimana caranya nanti teman-teman praktek, trial error, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah berkomunitas, berkolaborasi. Yuk, udah nggak zamannya teman-teman jadi Superman, tapi bagaimana bisa membentuk super team, harus cari koneksi di mana-mana, harus cari partner dimanapun itu gitu. Tapi dengan sesuai dengan satu visi misi ini pastinya. Iya, benar. Nah, apalagi kalau mau bisnis, kalau mau berkarya dan sebagainya, pasti kan harus punya tim yang oke nih gitu ya, harus punya koneksi yang bagus nih gitu, sehingga nanti ke depan teman-teman ketika membutuhkan sesuatu itu bisa lebih mudah. Nah ini yang apa ya, jangan capek untuk berkolaborasi, berkoneksi seperti itu. Nah, tadi teman-teman, kita harus punya mental yang sehat, inisiatif thinking dan critical thinkingnya juga harus diasah, inovatif, dan juga kita harus berkomunitas biar bisa jalan bareng-bareng buat growth ke tempatnya begitu. Wah, seru banget ya pembicaraan kita kali ini, dan pastinya banyak banget insight yang menarik yang bisa kita petik dari obrolan bersama Mas Fikar ini. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak pada Mas Fikar karena sudah hadir dalam podcast episode 1. Mungkin pengalaman dan cerita yang sudah disampaikan Mas Fikar itu bisa kita jadikan inspirasi dan juga motivasi. Nah, sampai sini dulu episode 1 bersama Indicraft. Saya Elma, pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.